dengan produk undang-undang pornografi tersebut. Saya berharap juga di dunia bisnis untuk para pengusaha dalam lembaga pembinaan ekspor itu, teman-teman yang Kristiani harusnya mendukung saya, tapi mereka tidak berani. Lalu saya minta maaf sama beliau, saya bilang, toh gini aja, yuk tolong tahan tangan kamu, jangan ketok palunya untuk mensahkan itu. Sampai saya mengalah, sampai saya tidak bisa lagi berjuang. Oke, dealnya begitu. Saya mulai berjuang di partai-partai hijau, deal. Saya minta keputusan mereka. PKS, P3, PKB, PAN, kemudian PBR, DPD, dan termasuk Partai Nasional. Karena semuanya partai menginginkan Bang Syarif. Saya katakan, bos, sudah 4 tahun kita bersama-sama. Banyak hal kebijakan yang saya toleran terhadap Anda. Tapi kalau bicara idealisme, bicara ideologi, itu tidak ada harga mati saya untuk saya perjuangkan. Apa yang mereka katakan? Bagi kami Pak Karol, partai itu, ini juga ideologi Bang Syarif. Sehingga kami tidak berkompromi. Disinilah dibutuhkan keberanian dan peran seseorang untuk bisa melobi. Saya tidak punya kemampuan itu, tapi saya yakin saya punya Tuhan yang memberikan kekuatan. Saya doa, saya minta, dan ternyata puji Tuhan. Saya mempengaruhi mereka, mereka terpengaruh. Saya bilang begini aja bos, supaya kamu tidak dimarahi partai, karena itu perintah partai, perintah fraksi, win-win solution. Menggunakan bank umum atau bank konvensional dan bank syariah hanya sebagai choice, pilihan. Silahkan bagi umat Islam mau pakai bank syariah, silahkan. Lalu dia mengatakan cerdas. Kalau itu saya setuju, karena saya tidak dimarahin partai saya. Jadi ada solusi yang saya berikan, sehingga puji Tuhan tanggal 20 Desember rancangan undang-undang itu disahkan. Dan mereka mengatakan hadiah buat PDS, khususnya buat Pak Karol, teman kita. Inilah saya ingin menggambarkan bagi para pengusaha pentingnya ada partai-partai yang berlandaskan nilai-nilai kasih. Bukan partai Kristen, kami partai nasional. Ketika semua kepentingan umat Kristen sudah terakomodir di dalam kebijakan pemerintah, di dalam undang-undang, kami tidak berjuang untuk umat Kristen lagi, karena sudah terakomodir. Tapi ketika tidak terakomodir, tidak ada satu partai pun yang mau memperjuangkan itu. Hanya PDS. Jadi real, PDS hanya berjuang untuk umat Kristiani ketika kita termarginalkan, kita terpinggirkan. Dan PDS berjuang bukan hanya untuk kepentingan umat Kristiani, umat Hindu, Buddha. Salah satu contoh, ketika ada undang-undang, ketika saya baru dilantik bulan Oktober 2004, kami membahas APBN 2005. Di situ ditulis bahwa pendidikan gratis, pendidikan SD yang diberikan fasilitasnya dan gratis, diberikan kepada SD negeri garis miring madrasah, SMP negeri garis miring ibtidayah, SMA negeri garis miring sanawi. Saya protes terhadap menteri. Saudara menteri, saya tidak setuju dengan rancangan undang-undang yang dibuat ini. Lalu menteri mengatakan bahwa, loh kenapa? Saya bilang, ini baru menunjukkan mata kita terbuka. Selama ini Republik ini, pantesan Indonesia Timur itu penuh dengan kualitas sumber daya manusia yang rendah, karena tidak mendapatkan dana yang setimpal. Yang terjadi adalah umat Kristen dari partai lain mengatakan, tolong Pak Karol, ini bicara anggaran, bukan bicara agama. PDS vokal soal ideologinya, silahkan. Tapi di Komisi 8 yang membawahi bidang agama, Departemen Agama. Tapi ini panitia anggaran, Rob. Ya, ini bicara anggaran, bukan bicara agama. Saya bilang, kalian betul. Sehingga dengan demikian, saya katakan bahwa saya akan konferensi pers, Ibu Menteri, kalau ini disetujui. Di hadapan saya, Menteri Pendidikan, Menteri Keuangan, Menteri Bappenas, dan Gubernur Bank Indonesia, karena bersama pemerintah membahas dengan DPR. Ternyata apa yang terjadi? Mereka ketika saya bilang, saya mau konferensi pers, para menteri mengatakan, tahan dulu, anggota Dewan yang terhormat, Pak Karol, tolong jangan keluar dulu konferensi pers. Silahkan kemukakan apa maunya PDS, sehingga Anda memprotes tadi. Saya bilang, oke, saya kemukakan. Tolong itu jangan diketok. Saya protes keras, dan saya katakan bahwa kami bukan alergi dengan madrasah ibtidayah sanawiyah, kami senang.
Karena hanya membangun moral bangsa dan pendidikan penting bagi umat Islam. Tapi jangan diskriminatif, jangan titik di situ, harus koma. Lalu menteri yang mengatakan koma apa? Saya bilang tambahkan kalimat ini, catat baik-baik, tambahkan kalimat dan sekolah-sekolah berbasis keagamaan lain. Artinya apa? PDS menunjukkan bahwa kami memperjuangkan umat Islam, Hindu, Buddha, Kristen, Katolik. Dan ternyata apa yang terjadi? Menteri justru mengatakan kalau itu maunya PDS, kami setuju. Dan justru PDS lah yang menunjukkan benar-benar menjaga NKRI ini. Teman-temannya Kristiani yang dari partai lain justru mengatakan, Prof, lo tadinya harus bilang dong dari awal supaya gue dukung lo. Tadi gue ngomong apa, lo malah larang. Sekarang setelah disetujui baru. Nah inilah yang menunjukkan bahwa bagaimana kita salah persepsi terhadap umat Kristen yang ada di Partai Nasional. Mohon maaf, ini realita. Kita menganggap mereka layak dipilih untuk menjadi garam dan terang. Tapi garam dan terang itu bisa berlaku di masyarakat dan di gereja, tapi di parlemen, sorry aja, sangat susah. Bukan tidak mungkin, Tuhan Yesus bisa memungkinkan, tapi sangat susah. Kenapa? Karena ini garis partai. Bank syariah, perbankan syariah, surat berharga syariah, pornografi, Anda harus setujui. Ini perintah partai, you berani menolak, you berani direkod. 51 juta per bulan hilang. Lalu saya katakan sama teman-teman yang Kristiani dari Partai Nasional, kenapa Anda menyetujui? Emangnya gaji lu kalau gue dipecat lu mau kasih gue? Adakah kalau kita membantu gereja atau umat Tuhan yang bersedia mengganti gaji gue kalau gue direkod dari partai gue? Itu sehingga dengan demikian inilah kita berpikir salah dari dahulu. Kenapa harus membantu mereka-mereka yang kita anggap bisa menjadi garam dan tapi di parlemen, mohon maaf, konsekuensi ada. Kalau Anda berani, Baik, makasih Pak. Anda akan direkod. Ya, terima kasih. Bahwa keserakahan dan kesombongan adalah sumber segala malapetaka di muka bumi ini. Tapi sejarah juga mencatat yang terjadi sekarang ini di negara kita. Yang saya nyatakan bahwa reformasi ini sudah gagal. 10 tahun reformasi ini gagal. Gagal membawa bangsa dan negara ini menjadi berdaulat di dalam politik, mandiri dalam ekonomi, berkepribadian di dalam kebudayaan, dan berkerukunan dalam agama. Kenapa? Karena adanya krisis moral. Banyak orang yang bertuhan, mengaku bertuhan, tapi sebenarnya tidak bertuhan. Karena orang yang bertuhan akan kasih pada sesama. Itu otomatis terjadi. Dan kenapa seperti ini? Karena ada kekuatan yang luar biasa yang mengajak-ngajak dunia, membuat kita menjadi manusia yang materialistis, sehingga tidak terjadilah dehumanisasi. Kalau kita lihat sejarah di negara kita, semua pengusaha akan dekat dengan penguasa. Siapapun yang dekat dengan penguasa akan kaya raya. Dari periode ke periode kita lihat orangnya berganti-ganti. Dan yang paling jahatnya adalah karena krisis moral ini terjadi pelanggaran dan pembiaran pemerintah terhadap keserakahan dan kesombongan para acara seperti ini. Kalau mereka tidak datang itu sangat bisa dimengerti. Tapi kenapa kita jalan terus? Karena menurut saya apa yang kita lakukan pada hari ini itu sudah direkam oleh rekan saya Pak Siswo Prasetyo. Itu akan dibawa. Mereka mau tahu apa hasilnya. Ya, tadi lagi mereka nggak hadir di sini. Setelah selesai acara ini akan dikopi minimal 1000 kopi yang akan saya bagi kepada 1000 pengusaha. Jadi kalaupun yang datang sini tidak banyak, tapi Bapak Ibu bisa saksikan sendiri apa yang disampaikan oleh Bapak-Bapak di depan tadi. Pak Siswo dari awal merekam baik-baik apa yang disampaikan oleh Bapak-Bapak berbicara di depan tadi. Jadi jangan khawatir mengenai siapa yang hadir pada hari ini. Yang apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu pada hari ini akan disaksikan juga oleh pengusaha-pengusaha yang tidak hadir. Itu nomor 1. Nomor 2, Bapak Ibu sekalian, saya juga di sini ingin menanyakan kepada Bapak-Bapak di depan, khususnya Pak Bigman Sirait dari teologisnya, Pak Cornelius dan Pak Peter Condro. Pertanyaan saya begini, berkaitan dengan peran pengusaha di Indonesia.
Kalau pengusaha Kristiani